Banyak orang salah paham tentang surat Al-A'raf 172. Umumnya, fokus kita membahas ruh sebelum lahir. Sebetulnya, rangkaian ayat ini sedang mematahkan alasan manusia di hadapan Allah. Mari kita cermati, karena ayat ini sering sekali dibaca dengan imajinasi yang terlalu jauh, tapi justru kehilangan pesan yang paling dekat dan paling menusuk. Surat Al-A'raf 172, teks Arab. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Terjemahan umum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami dahulu lalai terhadap ini. Sekarang saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih mendekati konteks makna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari anak-anak Adam, melalui garis keturunan mereka, generasi keturunan mereka, lalu Dia menjadikan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Rob kalian? Mereka menjawab, benar, kami bersaksi. Agar pada hari kiamat kalian tidak berkata, sesungguhnya kami dahulu lalai terhadap ini. Perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini, tidak ada kata ruh. Dan yang lebih penting lagi, ayat ini tidak berkata, Allah menjadikan mereka saksi atas roh-roh mereka. Atau, Allah memperlihatkan zatnya secara literal, lalu semua ruh mengingatnya. Tidak. Yang ada justru ini. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dia menjadikan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, bukan atas budaya mereka, bukan atas nenek moyang mereka, bukan atas masyarakat mereka, tapi atas diri mereka sendiri. Dan ini adalah kalimat yang sangat berbahaya bagi semua alasan palsu manusia kelak di hari perhitungan. Artinya apa? Artinya, Allah menanamkan dalam diri manusia fitrah, nurani, akal yang bisa bertanya, kesadaran bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri, dan kegelisahan batin ketika ia menyimpang jauh. Itulah sebabnya Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rob kalian? Bukan sekadar Tuhan dalam bahasa abstrak, tapi Rob yang memelihara, yang mengatur, yang menopang, yang menumbuhkan, yang membawa hidup menuju tujuan. Maka yang Allah tanamkan dalam diri manusia adalah jejak kesadaran rububiyah, bahwa manusia ini tidak pernah benar-benar mandiri. Dan itu sebabnya, bahkan manusia yang paling keras pun, ketika dihantam krisis, seringkali spontan mencari yang maha tinggi. Itu bukan kebetulan. Itu jejak yang belum sepenuhnya mati. Surat Al-A'raf 173, teks Arab. Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Terjemahan umum. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami hanyalah keturunan sesudah mereka. Terjemahan maknawi. Atau agar kalian tidak berkata, sesungguhnya nenek moyang kami telah berbuat syirik sejak dahulu, sedangkan kami hanyalah keturunan setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena apa yang dilakukan orang-orang yang batil itu? Nah, ini jawaban Allah untuk kalimat yang sampai hari ini masih dipakai manusia. Saya dari kecil diajari begini. Keluarga saya memang seperti ini. Semua orang di kampung saya begitu. Saya cuma ikut tradisi. Saya cuma ikut ustadz saya. Saya cuma ikut kebiasaan orang tua. Dan Al-Quran menjawab semuanya dengan satu pukulan. Itu bukan pembelaan final yang sah. Kenapa? Karena sebelum keluargamu membentukmu, Allah sudah memberi fitrah. Sebelum masyarakat menyeretmu, Allah sudah memberi nurani. Sebelum budaya meninabobokanmu, Allah sudah memberi akal. Sebelum tradisi menutup matamu, Allah sudah memberi jejak kesaksian dalam dirimu sendiri. Pengaruh itu nyata. Warisan itu nyata. Lingkungan itu kuat. Tapi pengaruh bukan pembebasan tanggung jawab.
Surat Al-A'raf 174, teks Arab. Wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Terjemahan umum, dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu secara rinci agar mereka kembali. Terjemahan maknawi, dan demikianlah kami merinci ayat-ayat itu agar mereka mau kembali. Dan ini penutup yang sangat penting. Kalau dasar tanggung jawab manusia hanya satu, peristiwa sebelum lahir yang tidak diingat, maka ayat ini jadi janggal. Tapi kalau maknanya adalah Allah menanamkan hujah di dalam diri, lalu Allah merinci hujah dari luar diri melalui ayat-ayat, maka semuanya jadi sangat masuk akal. Artinya manusia diberi dua hujah. Pertama, fitrah di dalam dirinya. Kedua, ayat-ayat yang datang dari luar dirinya. Kalau dua-duanya sudah ditegakkan, maka manusia tidak bisa lagi berkata, "Saya tidak tahu, saya cuma ikut keluarga, saya hanya korban tradisi." Tidak. Maka dengarkan ini baik-baik. Surat Al-A'raf 172-174 bukan terutama sedang mengajarkan kita tentang di mana ruh sebelum lahir. Ayat ini sedang mematahkan semua alasan palsu manusia di hadapan Allah, bahwa ia tidak tahu, bahwa ia hanya ikut leluhur, bahwa ia hanyalah korban budaya. Tidak, karena Allah sudah menegaskan, kamu memang lahir melalui garis keturunan yang nyata, tapi kamu juga lahir dengan fitrah yang nyata. Dan ini kalimat yang harus diingat. Kamu boleh mewarisi darah, tapi kamu tidak bisa mewarisi alasan. Kamu memang lahir dari ayahmu. Kamu memang datang dari sejarah kaummu. Kamu memang mewarisi bahasa, budaya, kebiasaan. Bahkan mungkin kamu mewarisi kesalahan. Tapi fitrah yang Allah tanamkan dalam dirimu lahir bersamaan dengan keberadaanmu. Maka darah bisa diwariskan, tradisi bisa diwariskan, kesalahan bisa diwariskan, bahkan syirik bisa diwariskan. Tetapi alasan untuk membenarkannya tidak. Wallahu a'lam.